Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, pasti bisa. Allahu Akbar. Ibu selalu doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, IPA akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi dan bulan. Nah, anak-anak, pasti kalian sudah tahu kan bahwa bumi itu merupakan planet ketiga dalam tata surya. Coba kalian lihat, di situ ada satelit yang berputar mengelilingi bumi. Namanya adalah bulan. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bentuk bumi itu bagaimana? Bentuk bumi itu adalah bulat. Apa sih buktinya kalau bumi itu bulat? Ada beberapa bukti ya. Yang pertama itu jika kalian sedang bermain ke pantai. Kemudian kalian melihat kapal yang berlayar menjauhi pelabuhan atau menjauhi daratan. Semakin jauh semakin kelihatan layarnya saja dan nampak semakin tenggelam. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua, nah, jika pesawat terbang yang jarak jauh ya, untuk menuju satu tempat ke benua lain itu bisa mengambil dua arah yang berlawanan. Yang ketiga itu saat gerhana bulan. Nah, saat gerhana bulan, bayangan bumi di bulan terlihat berbentuk bulat. Bukti yang keempat yaitu dari foto luar angkasa. Bumi di foto dari luar angkasa terlihat bulat. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar ya. Di sini ada bagian-bagian bumi. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Kita itu berada di kerak bumi karena kerak bumi itu merupakan bagian terluar bumi. Sekarang rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi? Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi bumi berputar-putar pada tempatnya. Nah, kala atau waktu bumi berotasi adalah 23 jam 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam. Jadi satu hari kita itu ada 24 jam. Nah, coba anak-anak, kenapa meskipun bumi berotasi atau berputar pada porosnya, kita tidak jatuh yang ada di dalamnya nih. Kita ya, makhluk hidup yang ada di dalam bumi itu tidak jatuh karena bumi memiliki gaya gravitasi. Nah, anak-anak, ada akibat rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, yaitu ada perbedaan waktu. Nah, jangan jauh-jauh ya. Di Indonesia aja. Di Indonesia itu ada 3 perbedaan waktu. Ada WIB, ada WIT, ada juga WITA. Itu perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya gerak semu harian matahari. Jadi seolah-olah matahari itu bergerak ya, tampak terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tapi bumilah yang bergerak. Nah, anak-anak, pada akibat rotasi bumi itu terjadi siang dan malam ya. Nah, siang dan malam itu terjadi jika permukaan bumi yang menghadap matahari itu mengalami siang hari ya, jadi terkena sinar dari matahari. Sedangkan yang membelakangi matahari itu malam. Contohnya nih, sekarang kita sedang siang hari.
Kenapa? Nah, di bumi belahan Cibarusah itu sedang terkena atau sedang menghadap ke matahari, sedangkan malam itu sedang membelakangi matahari. Kemudian ada revolusi bumi. Apa sih revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Kala atau waktu bumi berevolusi adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun surya atau 1 tahun ya nak. Nah, ada akibat dari revolusi bumi. Yang pertama yaitu perbedaan musim atau pergantian musim. Di Indonesia itu hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan juga musim hujan. Sedangkan di bumi belahan lain itu memiliki 4 musim. Yang pertama ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan juga musim gugur. Akibat yang kedua yaitu perbedaan lama siang dan malam. Nah, kalian sudah tahu kan kalau di bumi itu memiliki 2 kutub. Yang pertama ada kutub utara dan juga kutub selatan. Jika kutub utara itu dalam keadaan siang hari, maka yang kutub selatan itu akan mengalami malam hari yang cukup lama juga ya. Akibat revolusi bumi yang ketiga yaitu terlihat rasi bintang. Nah, kalau malam hari kalian suka lihat ke langit itu suka terlihat rasi-rasi bintang. Rasi-rasi bintang itu terbentuk karena bumi mengelilingi matahari. Akibat dari revolusi bumi yang keempat yaitu terjadi gerak semu tahunan matahari. Jadi pada tanggal 22 Desember sampai 21 Juni itu matahari bergeser atau berpindah ke arah sebelah bumi utara. Sedangkan pada tanggal 21 Juni sampai 21 Desember itu matahari bergerak atau seolah-olah bergerak ke arah bumi selatan. Nah, akibat revolusi bumi yang terakhir yaitu ditetapkannya kalender Masehi, sehingga kita mengalami pergantian tahun ya. Kemarin kita di tahun 2020. Sekarang karena bumi telah melakukan revolusi, maka kita berada di tahun 2021. Nah, anak-anak, itu semua adalah akibat dari revolusi bumi. Materi selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi bulan. Apa itu rotasi bulan? Rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Kala rotasi bulan atau waktu rotasi bulan yaitu 29,5 hari. Sedangkan revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Waktunya yaitu sama dengan rotasi, yaitu 29,5 hari. Nah, selain bulan itu melakukan rotasi dan revolusi bulan sama-sama dengan bumi melakukan revolusi mengelilingi matahari. Nah, anak-anak, ada juga akibat dari revolusi bulan. Yang pertama yaitu terjadi pasang surut air laut. Kemudian yang kedua yaitu ditetapkannya kalender Hijriyah. Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam dalam menentukan perhitungan atau permulaan kalender Hijriyah atau disebut juga kalender Qamariyah. Kalender Hijriyah itu lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi.
sehingga menyebabkan beberapa hari besar keagamaan umat Islam setiap tahunnya berubah lebih cepat 11 hari dari tahun sebelumnya pada kalender Masehi. Dan yang terakhir dari akibat revolusi bulan yaitu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Karena bulan mengelilingi matahari pada posisi sejajar yaitu matahari, bumi, bulan akan mengakibatkan gerhana bulan. Sedangkan saat bulan berada di antara matahari dan bumi akan mengakibatkan gerhana matahari. Nah, anak-anak, itu semua merupakan akibat dari revolusi bulan. Alhamdulillah, untuk materi hari ini telah selesai. Tadi kita telah membahas tentang bumi ya, kemudian ada rotasi dan revolusi bumi beserta akibatnya, dan juga ada rotasi dan revolusi bulan beserta akibatnya. Sebelum kita tutup untuk pembelajaran kali ini, di sini ada evaluasi terlebih dahulu ya. Ada 5 pertanyaan, kalian salin pertanyaannya di buku tulis kalian, kemudian kalian jawab. Setelah itu kalian foto ya, kirim ke Bu Penny. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, Ibu yakin kalian pasti bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.